Baik, hari ini kita sesuai kesepakatan ya, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Anwarul Bahiyah fil Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah yang disusun oleh Abu Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Jadi mengunjungi tempat-tempat bersejarah di mana tempat-tempat itu merupakan awal-awal daripada atau situs jejak daripada masuknya agama Islam ke suatu tempat, itu juga adalah hikmah daripada perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi. Jadi Nabi ini Isra Mi'raj, ketika Isra itu perjalanan di malam hari, tidak langsung tujuannya kan Masjidil Aqsa, tapi setelah itu sebelum sampai ke Masjidil Aqsa mampir ke tempat yang banyak, mampir ke Madian ya, tempatnya Nabi Musa terdahulu pernah bersender pada sebuah pohon, ditunjukkan malaikat, di sini ada tempat dulu saudaramu Musa ketika dikejar oleh Fir'aun akan dibunuh tuh lari, kemudian menyelamatkan diri. Setelah kelelahan, maka beliau Musa alaihissalam pernah bersandar pada sebuah pohon, tempatnya di Madian. Di mana tempat di situ? Disuruh apa ke tanah? Malaikat Jibril disuruh Rasulullah itu turun untuk apa? Sholat. Maka Nabi tanpa banyak tanya, sholat saja. Sholat di tempat-tempat yang dahulu disinggahi oleh para nabi. Kemudian Nabi diajak juga ke Bukit Tursina, ke Gunung Tursina. Di mana? Di tempat itulah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Dibawa juga ke tempat kelahirannya Nabi Isa. Di mana Nabi Isa dilahirkan? Di tempat tersebut Rasulullah sholat. Jadi sholat pada tempat-tempat di mana orang-orang soleh terdahulu pernah ada di situ, maka itu ada keberkahannya. Nah, itu Nabi SAW melakukan itu. Baik, kita lanjutkan pada kisah yang terakhir sampai di mana, Ibu? Kisah daripada Masito. Oh iya, Siti Masito. Siti itu apa sih itu? Siti itu bahasa Indonesia singkatan itu daripada Sayyidati ya. Ya, orang Indonesia ini kan senang nyingkat-nyingkat kan. Sayyidina itu Sayyid itu disingkat Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi, itu Sidi itu Sayyidi, itu laki-laki. Jadi seorang laki-laki mulia dari kalangan Sayyid dipanggil Sayyid, tuanku, kira-kira gitu artinya. Kalau Sayyidati itu lawannya dari jenis kelamin perempuan. Jadi kalau Sayyidi itu daripada laki-laki, kalau Sayyidati itu perempuan. Kira-kira kalau bahasa Indonesia itu, kalau laki-laki itu Mister. Nah, temannya Mister, Mrs. Jadi itu Siti itu begitu. Jadi Sidi sama dengan Sayyidi, Siti itu Sayyidati karena dia perempuan. Jadi Siti Maryam itu artinya Sayyidatina Maryam. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Summa ata, kemudian datang mereka ini, nah mereka Nabi SAW bersama malaikat Jibril ala khashabatin ala tariqi la yamurru biha thawbun wala syai'un illa kharaqathu. Faqala ma hadza ya Jibril? Qala hadza masalu aqwamin min ummatika yaq'uduna ala tariqi fayaqta'unahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Jadi setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril ini melanjutkan kembali perjalanannya. Lalu datang pada suatu kaum ini yang ada di jalan. Setiap ada datang kebaikan pada mereka, tidaklah datang kebaikan itu melainkan setelah itu kebaikan itu hilang pada mereka. Jadi ada suatu kelompok didatangkan pada mereka ini pahala, tapi wallahu a'lam bishawab, apa yang menjadi penyebab pahala itu hilang berguguran. Kebaikan-kebaikan yang didatangkan pada mereka itu tidak sama sekali kekal pada diri mereka, tetapi setelah datang pada mereka itu diberikan, maka saat itu juga dia hilang atau rusak. Maka Rasulullah juga takjub melihat itu. Lalu ditanyakan kepada malaikat Jibril, "Mahaza ya Jibril, ini apa ya wahai malaikat Jibril?" Qala, malaikat Jibril menjawab, "Haza, ini adalah masalu aqwamin min ummatika." Perumpamaan daripada aqwamin, kaum-kaum
sekelompok orang min ummatika di antara umatmu itu yaq'uduna 'ala tariq fayaqta'unahu, yang pekerjaan mereka itu nongkrong di pinggir jalan. Apa kerjanya? Nongkrong di pinggir jalan, fayaqta'unahu, maka mereka menghalangi jalan, memutuskan jalan. Ini salah satu bentuk daripada bahasa yang dituju sebenarnya bukanlah orang yang duduk di pinggir jalan lalu kemudian ada keperluan menghalangi orang, bukan demikian, tapi ada orang ibaratnya duduk di pinggir di jalan lalu memutuskan jalan itu, sehingga orang akan menuju satu tempat yang dituju orang terhalang oleh mereka itu. Siapa mereka ini? Maka malaikat Jibril ini menjawab, mereka adalah perumpamaan daripada kaum-kaum itu, perumpamaan daripada kaummu, umatmu, kata Nabi, yaq'uduna 'ala tariq fayaqta'unahu, yang mereka ini duduk di jalan lalu memutuskan jalan itu sembari membaca ayat Quran. Apa ayat Quran yang dibaca? Wala taq'udu bikulli siratin, dan janganlah kalian duduk-duduk di tiap-tiap jalan tu'iduna wa tasudduna an sabilillah, dan janganlah kalian duduk-duduk di tiap-tiap jalan, yakni dengan menakut-nakuti orang sehingga orang-orang itu terhalang, sehingga orang-orang yang beriman itu terhalang daripada jalan Allah. Jadi ini ibarah atau perumpamaan atas orang yang di dunia ini menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan. Ada orang ingin melakukan kebaikan yang itu tidak ada sangkut pautnya dengan mengganggu orang lain, itu kemudian dilarang, dihalang-halangi. Ada orang mau mengajarkan sesuatu, ada orang akan mengadakan perkara-perkara yang baik daripada menyiarkan syiar agama, lalu kemudian dihalang-halangi bahkan dilarang tanpa ada hajat untuk itu, maka niscaya mereka itu akan menjadi seperti itu. Orang yang sebenarnya mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, yakni dengan cara membantu orang itu atau dengan cara tidak menghalangi langkah-langkah mereka, mereka akan mendapatkan pahala juga. Tapi karena mereka ini telah kalah daripada rayuan setan, sehingga mereka termasuk daripada orang yang mengganggu atau menghalangi orang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa ra'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin yulqamul hijarah faqala ma hadza ya Jibril, qala hadza masalu akilir riba. Kemudian setelah dari tempat yang tadi itu Rasulullah dibawa kembali oleh malaikat Jibril bersama mengendarai kendaraannya, apa namanya kendaraannya? Buraq itu. Kemudian melihat pada suatu tempat ada seseorang yang berenang di atas kolam, yang kolamnya itu adalah airnya adalah darah. Jadi ada orang berenang pada air yang airnya itu darah. Dan pada sungai ya, yasbahu fi nahrin. Ia itu berenang, laki-laki itu berenang pada sungai darah. Yulqamul hajarah. Yang mereka itu diletakkan pada mulut-mulut mereka itu batu, atau bisa juga diartikan di sini dalam catatan kakinya dilempar dengan batu mulut-mulut mereka. Jadi dia sibuk berenang untuk menyelamatkan dirinya daripada tenggelam di sungai yang itu adalah darah, sungai darah. Sembari itu kemudian mulutnya dilempar dengan batu. Nabi melihat itu lalu bertanya, "Ini apa wahai Jibril?" Maka Jibril berkata, "Hadza masalu akilir riba." Ini adalah perumpamaan orang-orang yang memakan riba. Jadi memakan riba itu perkara yang sangat keras juga siksaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ata ala rajulin, kemudian datang pada suatu kaum,
datang pada suatu orang laki-laki. Jadi dilihat di jalan itu disaksikan ada seorang laki-laki. Qad jama'a huzmata hatabin la yastati'u hamlaha wa huwa yazidu 'alaiha. Faqala ma hadza ya Jibril? Qala hadzal rajulu min ummatika takunu 'indahu amanatun nasi la yaqdiru ala adaiha wa yuridu an yatahammala 'alaiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah dengan seorang laki-laki. Pekerjaan seorang laki-laki ini mengumpulkan kayu bakar. Jadi seorang laki-laki pekerjaannya mengumpulkan kayu bakar. Selalu setelah kayu bakar itu terkumpul, ia pikul. Tetapi ia memikul kayu bakar yang telah dikumpulkan itu sampai kesulitan dan tidak bisa mengangkatnya saking beratnya. Jadi pekerjaannya itu mengumpulkan kayu bakar, kayu-kayu yang dari hutan itu yang dipakai untuk masak itu namanya kayu bakar. Kemudian dia kumpulkan dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah itu dia terkumpul, maka dia angkat. Pada saat dia mengangkat, dia tidak bisa mengangkatnya. Kenapa? Karena saking beratnya. Tapi anehnya, setiap ia mengangkat dan kesusahan dalam mengangkatnya, maka kayu bakar itu ditambah dan ditambah. Itu menjadi siksaan baginya. Jadi sesuatu yang tidak mampu dia angkat, tapi tidak mampu dia angkat bukan kemudian dikurangi bebannya, tapi terus menerus ditambah, sehingga orang tersebut terus menerus dalam keadaan siksa yang begitu berat akibat dari perbuatannya. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, qala ma hadza ya Jibril? Ini apa wahai Jibril? Qala, berkata malaikat Jibril, hadzal rajulu, inilah seorang laki-laki min ummatika, daripada umatmu, takunu indahu amanatun nas, yang diberikan baginya itu amanat daripada manusia, la yaqdiru ala adaiha, tetapi orang ini tidak mampu menunaikan amanah tersebut. Wa yuridu ayyatahammala 'alaiha, tetapi orang itu sangat ingin untuk memikul amanahnya. Nah, kira-kira orang ini yang sangat haus daripada kekuasaan, haus daripada menjadi pimpinan. Setelah menjadi seorang pimpinan apapun, dia tidak mampu melaksanakan amanah yang ada di pundaknya, karena dia tidak mampu mengemban amanah yang ada di pundaknya itu. Tapi salahnya dia terus kemudian menjadi orang yang rakus, menginginkan kedudukan tersebut. Orang tidak mampu melakukan amanah itu, tapi dia ingin untuk menanggungnya. Dia ingin diberikan satu amanah, padahal dia sendiri tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, ibaratnya itu adalah ibarat seperti orang yang diberikan tugas untuk mengangkat kayu bakar, tapi setiap dia kesulitan mengangkatnya ditambah kembali terus menerus, sehingga kesusahannya itu semakin berat daripada hari ke hari. Paham ya? Wa ta'ala qaumin, kemudian datang lagi pada satu kaum, tuqradu alsinatahum wa shifahuhum bimaqaridi min hadidin, pekerjaan mereka ini menjulurkan lidah mereka panjang-panjang, lalu kemudian mereka memotongnya sendiri dengan besi. Jadi pekerjaan mereka ini menjulurkan lidahnya panjang-panjang, lalu setelah lidah mereka keluar dari mulutnya, mereka memotong lidah mereka sendiri secara terus-menerus. Ya, dengan hadid, dengan besi. Kullama quridat adat kama kanat yafturu anhum la yafturu anhum. Tetapi anehnya, setiap lisan atau lidah mereka telah terputus, maka seketika lisan mereka kembali seperti semula. Jadi setelah dipotong lidahnya, kemudian terputus oleh tangan mereka sendiri, selanjutnya lidah-lidah mereka itu terus tumbuh kembali menjadi seperti tidak dipotong. Lalu kemudian mereka potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi. Setiap mereka memotongnya itu, mereka merasakan sakit yang tidak bisa digambarkan betapa sakitnya. Jadi aneh ya, memang orang menjulurkan lidah sendiri kemudian dipotong, setelah dipotong tumbuh kembali terus menerus seperti itu.
Jibril. Nabi bertanya, man haula ya Jibril, wahai Jibril itu siapa? Kelompok ini siapa lagi ini yang kelakuannya demikian? Qala, berkata malaikat Jibril, haula'i khutubaul fitnati, mereka itu para khotib-khotib tukang fitnah, orang yang suka khutbah tapi isinya fitnah. Khutuba'u ummatika, mereka itu para khotib-khotib pada kalangan umatmu, artinya penceramah. Nauzubillahi min zalik. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka membicarakan sesuatu yang tidak mereka perbuat. Maknanya mereka berbohong, mereka menjual fatwa demi mendapatkan dunia. Dalam surat As-Saff digambarkan Allah Subhanahu wa taala juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala teramatlah benci bagi orang yang mengatakan sesuatu yang tidak diperbuat. Maknanya lah orang yang suka berbohong di dalam fatwa-fatwanya, suka menjual agama demi mendapatkan kedudukan dunia. Yang halal dikatakan haram dan yang haram dikatakan halal, dan manusia orang-orang awam menjadi tertipu seolah-olah apa yang disampaikan benar ternyata menjerumuskan. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan disiksa dengan siksaan lisan atau lidah mereka akan dijulurkan, lalu mereka memotong lidah mereka sendiri sampai putus. Setelah putus muncul lagi, putus muncul lagi sebagai sebuah siksaan yang pedih yang akan dialami oleh sekelompok daripada umat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya, wa marra biqaumin lahum azfarun min nuhasin. Lalu Nabi SAW melanjutkan perjalanannya, lalu lewatlah pada suatu kaum lahum azfarun, yang kaum itu memiliki azfarun. Azfar itu kuku min nuhasin yang terbuat dari tembaga. Jadi suatu kaum memiliki kukunya itu terbuat daripada tembaga. Yakhmusuna biha wujuhahum wa sudurahum. Pekerjaan orang-orang ini yakhmusun itu mencakar daripada wajah-wajah mereka sendiri dan dada mereka sendiri sampai mereka melukai diri mereka sendiri. Faqala, berkata Nabi, man haula ya Jibril, wahai Jibril mereka itu siapa? Qala, malaikat Jibril menjawab kepada Nabi, haula illadzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Wahai Muhammad, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa memakan daging-daging manusia, dan itu diletakkanlah akibatnya pada diri mereka sendiri. Apa memakan manusia nih? Ribah, orang yang membicarakan aib orang lain, kumpul-kumpul ngomongin orang, kira-kira itu. Jadi azabnya itu memakan manusia dikatakan. Jadi memakan daging manusia itu bukan berarti kita lihat ada orang lagi masak apa? Masak daging apa? Nauzubillahi min dzalik. Ya, bukan begitu, tapi perbuatan dari seseorang yang menggibah, membicarakan aib orang lain, itu namanya sama seperti memakai darah atau bangkai dari saudaranya sendiri. Nah, orang-orang yang seperti itu akan ditimpakan pada mereka bahwa mereka itu merusak diri mereka sendiri. Ya, bayangkan saja ada kuku yang panjang terbuat dari tembaga besi itu tajam, lalu mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri sampai hancur, dan dada-dada mereka. Ketika hancur wajah-wajah mereka oleh tangan mereka sendiri, maka kembali seperti semula. Artinya siksaan itu terus berulang-ulang. Bayangkan betapa sakitnya orang mencakar mukanya sendiri sampai hancur badannya. Setelah hancur badannya tidak selesai sampai di situ, Allah kembalikan lagi wujud seperti semula, lalu mereka mencukur-cukur, mencakar-cakar wajah mereka kembali, terus menerus seperti itu. Wa ta'ala hujrin, lalu Nabi melewati sebuah lubang saghirin yang sangat kecil, yakhraju minhu thawrun azimun, tapi anehnya dari lubang yang sangat kecil itu keluar lembu yang besar. Jadi lewat ibaratnya ada lubang semut
Jadi hujrin saghirin, lubang yang sangat kecil. Nah, lubang yang sangat kecil itu wallahu alam lubang apa? Ya kecil sekali. Kita katakan saja lubang semut yang sangat kecil. Tapi anehnya dari lubang semut yang kecil itu keluar seekor kerbau yang sangat besar. Faja'ala thawru yuridu ay yarji'a min haitsu kharaja fala yastati'u. Setelah kerbau yang besar itu berhasil keluar daripada lubang yang kecil, yakni lubang semut tadi itu, maka lembu ataupun kerbau yang besar tadi itu berusaha kembali untuk masuk ke dalam lubang itu kembali. Jadi ada lubang semut yang kecil, tiba-tiba keluar kerbau. Aneh nggak itu? Aneh nggak? Nggak mungkin kan kalau kita pakai akal. Bagaimana mungkin lubang semut sekecil itu kok bisa keluar kerbau yang sangat besar? Setelah kerbau yang besar tadi itu berhasil keluar daripada lubang semut, lalu kerbau itu ingin masuk kembali ke dalam lubang yang kecil itu. Fala yastati'a, akan tetapi dia tidak mampu dan tidak bisa lagi kembali ke tempatnya. Faqala, maka Nabi berkata, ma hadza ya Jibril, wahai Jibril, ini apa ini? Qala, berkata malaikat Jibril menjawab, hazar rajul, ini adalah seorang laki-laki min ummatika, daripada umatmu, yatakallamu bil kalimatil azimah, yang berkata dengan ucapan-ucapan yang besar, summa yandamu alaiha, tetapi ia tidak mampu melakukannya atau berpaling darinya, fala yastati'u ayyaruddaha, kemudian dia tidak mampu lagi untuk kembali. Maknanya begini ibu-ibu sekalian, orang yang suka berbicara besar, semua bicara dibicarakan, yang besar besar. Setelah ucapan itu keluar daripada mulut kita, bisa nggak ucapan itu kita tarik lagi? Seolah-olah kita tidak pernah berbicara itu. Bisa nggak? Kita bicara memfitnah orang, kita bicarakan orang, kita fitnah orang, bahwa si A itu begini dan begini. Lalu kemudian kita menyesal karena kita telah memfitnahnya. Lalu ingin kita tarik kembali ucapan kita itu. Bisa nggak itu? Seolah-olah tidak pernah kita katakan. Tidak bisa, karena ucapan yang sudah keluar dari lisan kita ini itu akan cepat sekali tersebar kepada telinga orang-orang. Sesuatu yang sudah didengarkan orang lain selain dirinya itu bukan lagi sesuatu yang menjadi miliknya, artinya sudah bebas menjadi konsumsi masyarakat umum. Jadi ketika orang itu berbicara sesuatu, apakah itu benar atau salah, maka dia tidak bisa lagi untuk menarik ucapan tersebut. Paling banter dia bisa minta maaf, tapi minta maafnya itu pun tidak bisa mengembalikan ucapan itu ke dalam mulutnya lagi, kan? Kalau orang mau memaafkan kesalahannya maka orang memaafkan, kalau tidak ya dia sudah akan menanggung resiko daripada perbuatannya berupa ucapannya itu. Nah, ini ibarat atau perumpamaan. Jadi lubang semut itu tadi perumpamaan dari mulut kita ini. Lalu kerbau yang keluar tadi itu adalah ucapan kita. Semua pembicaraan kita tentang apa saja. Lalu setelah kita keluarkan kata-kata itu, tidak bisa lagi kita tarik. Maka kita harus berhati-hati sebelum keluar dari mulut kita ini sebuah ucapan, maka harus dipertimbangkan betul-betul perkataan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Apakah perkataan itu perkataan yang baik atau perkataan yang buruk. Nah, hal itu adalah perkara yang berat, tetapi itulah kewajiban kita sebagai orang beragama, terus-menerus berusaha agar apa yang menjadi tindak tanduk kita ini sesuatu yang sesuai dengan aturan. Perkara sempurna atau tidak sempurna, ya tidak ada manusia yang sempurna, semua ada punya kesalahan. Tapi orang tidak boleh terus-menerus larut di dalam kesalahannya. Jadi orang itu kalau salah harus cepat sadar. Ketika dia sudah sadar, dia harus bersyukur dia sudah sadar. Dan ketika dia sudah sadar, jangan kembali lagi kepada kesalahan yang sama. Itu kita manusia. Karena tidak ada orang yang tidak pernah melakukan yang namanya salah. Jadi pikir-pikir betul apa yang ingin dikeluarkan daripada
lisan kita. Kalau bisa ya yang baik-baik saja. Wa ta'ala wadin fawajada rihan thayyibatan baridatan karihil miski wa sami'a sautan faqala ya Jibril ma hadza sautul jannah. Lalu Nabi melanjutkan perjalanannya, kemudian berjumpa atau datang menghampiri Nabi ini wewangian yang sangat wangi, datang semerbak seperti angin, kemudian sangat wangi. Yang wanginya itu seperti wangi daripada minyak kasturi, karihil misik, seperti wangi daripada kasturi. Wasami asautan, lalu Nabi mendengarkan ada suara. Faqala, berkata Nabi, ya Jibril mahaza, wahai Jibril ini apa ini? Bau ini bau apa? Dan suara ini suara apa? Qala, berkata malaikat Jibril alaihi salam, haza sautul jannah. Wahai Rasulullah, ini adalah suara daripada jannah, suara daripada surga. Jadi surga itu rupanya ada suaranya juga. Taqulu, ia berkata, suara yang didengar Nabi itu ternyata suara daripada surga yang sedang berdoa. Jadi ibu sekalian, yang berdoa itu gak cuma kita, yang berdoa itu juga hatta surga pun berdoa. Nabi dengar nih, apa sih doanya surga? Ini doanya surga, dengarkan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya, surga berdoa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, itini ma wa'adtani. Tunaikanlah untukku ya Allah apa yang telah Engkau janjikan untukku. Faqad kasurat ghurafi wa istabraqi wa hariri wa sundusi wa abqari wa lu'lu'i wa marjani wa fiddati wa zahabi wa akwabi wa sihafi wa abariqi wa marakibi wa marakibi wa asali wa ma'i wa labani wa khumri. Qala laki kullu muslimin wa muslimatin wa mu'minin wa mu'minatin wa man amana bi wa bi rusuli wa amila salihan wa lam yusyrik bi wa lam yattakhiz min duni andada wa man khasyani fahuwa aminun wa man sa'alani a'taituhu wa man aqradani jazaituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu. Inni anallahu la ilaha illa ana la ukhliful mi'ad wa qad aflahal mu'minun wa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Qalat qad raditu. Ini doanya surga. Kira-kira begini doanya surga ini. Nabi datang kepada Nabi, wangi yang sangat wangi, lalu ada suara. Suara ini adalah suaranya surga. Surga sedang berdoa. Apa doanya surga? Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya, apa yang telah Engkau janjikan kepadaku? Apa-apa yang ada di dalamku ini, kata surga, berupa singgasana yang ada di dalamku, berupa permadani yang terhampar, berupa tempat-tempat singgasana yang terbuat daripada emas, dan semua bentuk-bentuk makanan yang lezat, minuman berupa susu, berupa air yang jernih, berupa khamar yang tidak memabukkan di dalam surga itu. Semua ini, kata surga, berikanlah ya Allah. Kepada siapa aku ini harus mengabdi? Kepada siapakah aku ini harus mengabdi? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyampaikan kepada surga itu, laki wahai engkau ini, kata Allah kepada surga, laki engkau ini surga bagi setiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian bagi orang yang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wa man amana bi, barang siapa yang beriman kepadaku,
wa birusuli, dan kepada utusan-utusanku, wa amila sholihan wa lam yusyrik bi, lalu mereka itu beramal soleh dan tidak menyekutukanku, kata Allah, wa lam yattakhidz min duni andada, dan mereka tidak pernah mengambil lagi yang lain daripadaku sebagai sembahan, sebagai tempat mereka bersandar. Wa man khasyani fahuwa aminun, barang siapa yang takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aminun, maka mereka itulah orang yang aman. Wa man sa'alani a'taituhu, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaan mereka. Wa man tawakkala alayya kafaituhu, barang siapa yang bertawakal kepadaku, maka aku cukupi kebutuhan mereka. Ini sesungguhnya aku ini, anallah, adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, la ukhliful mi'ad, dan aku, kata Allah, adalah tidak pernah mengingkari janji. Maka surga yang memiliki segala kenikmatan yang banyak di tengah-tengahnya itu, di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memperuntukkan surga itu untuk orang-orang mukmin. Maka surga itu menjawab, qad raditu, wahai Tuhan, wahai Allah, sungguh aku telah ridho. Kata surga, aku ridho engkau berikan kepada orang-orang yang jenisnya telah engkau sebutkan tadi itu. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, ya, mereka senantiasa melakukan amal-amal soleh. Mereka itulah yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala surga. Nah, kemudian yang terakhir. Wa ta'ala wadin fasami'a sautan munkaran wa wajada rihan muntinatan. Lalu Nabi melanjutkan kembali perjalanannya. Lalu Nabi sampai pada suatu tempat, wadin, pada suatu lembah, fasami'a sautan, lalu Nabi mendengarkan suara munkaran yang sangat jelek, suara yang jelek yang tidak disenangi suara itu. Wa wajada rihan muntinatan, lalu datang wewangian yang begitu mengganggu, yakni begitu busuk. Faqala ma hadza ya Jibril, lalu Nabi bertanya lagi, ma hadza ya Jibril, wahai Jibril, ini apa ini suara apa dan ini bau apa? Qala, berkata malaikat Jibril, hadza sautu jahannam, ini merupakan suara daripada jahannam, suara neraka jahannam. Taqulu, dan ia neraka tadi itu berkata, berdoa juga neraka ini. Apa doanya? Ya Rabbi itini ma wa'atani. Masya Allah. Wahai Tuhanku, kata neraka, penuhilah untukku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Jadi surga ini dan neraka sama-sama yang diberi janji. Kalau surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga itu bahwa dia akan diberikan atau diisi, dihuni oleh orang-orang yang baik. Neraka juga sama. Jadi neraka ini diberikan janji pula oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa neraka itu akan diisi oleh apa? Akan diisi oleh orang-orang yang kebalikan daripada yang baik tadi itu. Kalau orang beriman, dia tidak beriman, ya. Orang yang di surga beramal soleh, ya, dia tidak beramal soleh. Dan surga ini menjelaskan tentang identitasnya. Kata surga ini, ya Allah, penuhilah untukku, berikan kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Rantai-rantai yang ada di dalamku, kemudian gerigi-gerigi yang ada di dalamku, kesempitan-kesempitan yang ada di dalamku, siksaan-siksaan yang ada di dalamku. Ini neraka ini menjelaskan tentang identitas dirinya. Aku ini untuk diberikan untuk siapa, kata surga. Maka diberikan jawaban kepada surga yang berkata tadi itu, kepada neraka yang meminta tadi itu, engkau ini wahai neraka bagi siapa? Kullu musyrikin wa musyrikatin, diperuntukkan untuk kaum musyrik, orang-orang yang musyrik, wa kafirin wa kafiratin, orang yang kafir laki-laki dan kafir perempuan, wa khabisin wa khabisatin, orang-orang laki-laki yang suka bermaksiat juga perempuan yang suka bermaksiat,
Wa kullu jabbarin la yu'minu biyaumil hisab, dan setiap penguasa-penguasa yang suka memaksa, ya, dan mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Qalat, maka berkata neraka itu, qad raditu, wahai Tuhanku, wahai Allah, sesungguhnya aku telah ridho. Aku telah ridho. Jadi ridho, neraka ridho, surga ridho. Surga ridho diberikan orang-orang beriman, neraka ridho diberi orang-orang yang kafir. Dan itulah yang akan menjadi penghuni yang hakiki. Penghuni hakiki itu penghuni yang sebenar-benarnya, yang akan kekal abadi di dalamnya. Surga itu akan diisi orang yang beriman dan mereka akan kekal abadi di dalamnya. Adapun neraka akan diisi juga oleh orang-orang kafir yang mereka pun akan kekal abadi tinggal di dalamnya. Nah, bersyukurlah orang yang memiliki keimanan. Nah, sampai di sini jam berapa nih? Jam berapa? Jam 3. Ya, jadi cukup sampai di sini kajiannya. Beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari. Karena tadi kita mulainya agak lama ya, karena ada keperluan bersama pengurus daripada masjid. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pada Jumat depan bisa kita lanjutkan. Jadi ibu sekalian, ini tahapannya masih pada pembahasan Isra, perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti setelah ini Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa ini ngapain Nabi bersama malaikat Jibril? Nah, disitulah Rasulullah ini akan mengimami seluruh para nabi dan para rasul terdahulu. Maka Nabi kita ini dilantik sebagai imam rusli, sebagai penghulu atau imamnya para nabi dan para rasul. Jadi Rasulullah itu menjadi imam dari seluruh nabi dan rasul. Datang semuanya ke Masjidil Aqsa sejak daripada zaman nabi-nabi terdahulu sampai zaman nabi sebelum Rasulullah. Maka mereka semuanya sholat di belakang Nabi. Bagaimana ceritanya? Bagaimana bisa para nabi itu bisa hadir di tempat yang sama? Kita lanjutkan kisahnya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Demikian saja, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.